Baik, di sini saya akan membahas tentang manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau bisa disebut supply chain management merujuk pada pendekatan strategis yang melibatkan perencanaan pengendalian dan pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga pelanggan akhir. Tujuannya adalah mencapai efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam operasi rantai pasokan. Dalam manajemen rantai pasokan, fokus utama adalah mengoptimalkan aliran barang dan informasi di seluruh rantai pasokan. Ini melibatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan. Ciri-ciri pada manajemen rantai pasokan ada 5. Yang pertama, manajemen rantai pasokan melibatkan integrasi yang erat antara berbagai pihak dalam rantai pasokan, seperti pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Yang kedua, manajemen rantai pasokan yang baik memastikan visibilitas dan transparansi yang tinggi dalam seluruh proses rantai pasokan. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan yang efektif mampu merespon perubahan permintaan dengan cepat dan tepat. Yang keempat, manajemen rantai pasokan bertujuan untuk mencapai efisiensi operasional dengan mengurangi waktu siklus, biaya produksi, persediaan yang tidak perlu, dan biaya transportasi. Yang kelima, manajemen rantai pasokan yang baik mengenali dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam rantai pasok. Sasaran manajemen rantai pasok. Sasaran pertama, efisiensi operasional. Sasaran ini berfokus pada meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam seluruh rantai pasokan. Sasaran kedua, meningkatkan responsivitas. Sasaran ini melibatkan pengembangan sistem perencanaan yang adaptif, kolaborasi yang erat dengan mitra bisnis, pemantauan permintaan secara real-time, dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat dalam produksi, persediaan, dan distribusi. Yang ketiga, kualitas dan keandalan. Sasaran ini berkaitan dengan memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan dalam rantai pasokan. Yang keempat, optimalisasi persediaan. Sasaran ini mencakup mengidentifikasi tingkat persediaan yang optimal, mengurangi persediaan yang tidak perlu, meningkatkan prediksi permintaan, dan meningkatkan akurasi permintaan persediaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada strategi manajemen rantai pasokan. Nah, di sini ada beberapa strategi dalam supply chain management. Di sini di PPT terlihat ada 5 strategi. Yang pertama itu many supplier, di mana ini maksudnya itu banyak pemasok. Yang artinya dalam manajemen rantai pasokan ini melibatkan lebih dari satu pemasok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau komponen dalam rantai pasokan. Nah, yang kedua itu ada few supplier, di mana itu kebalikannya dari many supplier, yaitu sedikit pemasok. Nah, dalam strategi ini, perusahaan membangun hubungan yang erat dengan beberapa pemasok utama untuk memperoleh keuntungan seperti kestabilan pasokan, peningkatan kolaborasi, dan efisiensi operasional. Selanjutnya, yang ketiga itu ada vertical integration, di mana strategi ini dalam manajemen rantai pasokan itu memperluas operasinya secara vertikal dengan menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan di tahap produksi atau distribusi yang berbeda dalam rantai pasokan. Selanjutnya itu ada Kairetsu Network. Maksudnya adalah bentuk kerjasama strategis dalam manajemen rantai pasokan di mana sekelompok perusahaan saling terkait dan terintegrasi secara vertikal. Biasanya industri yang sama atau terkait Kairetsu Network dalam terbentuk melalui aliansi strategis. Ini adalah bentuk jaringan perusahaan yang saling terhubung, biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan besar dan kecil yang bekerja sama untuk mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek, seperti pembiayaan, pemasaran, dan pengembangan produk. Nah, contoh di sini seperti kepemilikan saham. Nah,
Ketika kita sudah menaruh saham, kita akan menciptakan ikatan yang kuat dan saling menguntungkan, seperti itu. Lanjut, nomor 5 itu ada perusahaan maya, di mana bahasa kerennya itu virtual company. Di mana virtual company ini adalah konsep di mana perusahaan mengadopsi model bisnis yang tidak bergantung pada infrastruktur fisik tradisional. Nah, dalam perusahaan maya ini, itu maksudnya komunikasi dan kolaborasi dilakukan secara online, tidak secara fisik. Seperti itu. Selanjutnya ada manfaat manajemen rantai pasokan. Di sini ada beberapa manfaat dalam penerapan supply chain management bagi sebuah perusahaan. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan. Nah, ini salah satu faktor kunci dalam manajemen rantai pasokan yang sukses. Itu memastikan kepuasan pelanggan, yaitu merupakan tujuan utama bagi perusahaan karena memiliki dampak langsung pada kesuksesan bisnis dan loyalitas pelanggan. Yang kedua itu meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, pengembangan motivasi kerja dan berusaha memberikan pelatihan serta keterampilan usaha ekonomi. Yang ketiga, menurunnya biaya inisiatif. Nah, pada pengurangan biaya lewat berbagai cara yang dilakukan dalam satu waktu. Yang keempat, pemanfaatan aset. Ketika pengelolaan cepat bisa berpengaruh pada pemanfaatan aset yang maksimal. Yang kelima, peningkatan laba. Dengan meningkatkan kualitas produk agar konsumen produk lebih berminat pada produk sehingga penjualan meningkatkan, laba bertambah. Yang terakhir, perusahaan semakin besar. Ketika perusahaan semakin besar, manajemen rantai pasokan menjadi semakin penting dan kompleks. Tujuan penerapan rantai pasokan. Tujuannya diterapkan supply chain management dalam suatu perusahaan atau pada suatu proses bisnis. Yang pertama itu ada pengiriman produk yang tepat waktu. Ketika pengiriman produk tepat waktu, itu merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen rantai pasokan yang efektif. Yang kedua, menurunkan atau mengurangi biaya. Ketika kita menurunkan atau mengurangi biaya manajemen, rantai pasokan adalah tujuan yang penting bagi perusahaan dengan memperhitungkan biaya mulai dari bahan baku, biaya distribusi, biaya produksi, hingga ke tangan produksi akhir. Yang ketiga, memaksimalkan hasil. Supply chain management tidak hanya berfokus pada supply chain saja, akan tetapi juga berfokus kepada manajemennya. Manajemen yang baik pada supply chain akan dapat memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh setiap supply chain. Yang keempat, memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang. Supply chain management berarti pengelolaan atau perencanaan dalam rantai pasok. Itu berarti supply chain bisa bertujuan untuk merencanakan kegiatan distribusi barang secara efektif. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen rantai pasokan. Orang-orang yang terkait dalam manajemen rantai pasokan atau SCM, Supply Chain Management, memiliki 3 komponen dasar dalam alur prosesnya, yaitu yang meliputi supplier atau pemasok. Pemasok merupakan pihak yang menyediakan bahan baku atau bahan mentah berkualitas, yang menjual atau memasok produk, barang, atau jasa kepada bisnis lain, baik itu perorangan maupun perusahaan. Produk yang disediakan biasanya ditawarkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Yang kedua yaitu manufaktur. Manufaktur merupakan proses produksi atau pembuatan produk yang mengelola bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi, menggunakan peralatan seperti mesin dan tenaga kerja. Manufaktur berperan penting dalam rantai pasokan dan sangat penting dalam aliran barang. Kegiatan utama manufaktur yaitu transformasi bahan mentah menjadi barang jadi, pengendalian kualitas untuk memastikan standar yang diperlukan, distribusi untuk mengantarkan produk ke konsumen. Yang ketiga yaitu distributor. Distributor yaitu pihak yang memiliki peran sebagai perantara antara produsen atau pembuat produk dan pengecer atau konsumen untuk menerima hasil dari manufaktur yang kemudian menyerahkan produk jadinya ke distributor sebelum mulai menyalurkan kepada toko retailer. Yang keempat, retailer atau pengecer, entitas yang menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Retailer atau pengecer, mereka merupakan bagian terakhir dalam rantai pasokan, di mana produk sampai ke tangan pelanggan untuk dibeli dan digunakan. Yang kelima yaitu pengguna. Pengguna merupakan menggunakan atau memanfaatkan produk atau barang yang telah dibeli. Tahapan manajemen rantai pasokan.
atau supply chain management melibatkan berbagai proses yang saling terkait. Agar lebih memahami pentingnya manajemen rantai pasokan, kita perlu mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui produk sebelum sampai ke tangan pelanggan. Berikut adalah beberapa tahapan manajemen rantai pasokan yang perlu kita pahami. Pertama, ada perencanaan pemesanan. Beberapa perusahaan melakukan perencanaan produk untuk memastikan jumlah barang yang perlu dipersiapkan dan diproduksi, baik berdasarkan pemesanan atau tingkat penjualan. Proses ini membutuhkan manajemen yang baik untuk memperkirakan kebutuhan pasar. Dengan demikian, saat produksi dilakukan tidak terjadi overstock dan dipastikan semua produk yang terjual habis sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini penting untuk menghindari barang kadaluarsa, terutama jika produk yang dijual berupa makanan. Oleh karena itu, diperlukan perkiraan yang akurat mengenai permintaan konsumen. Kedua, yaitu pengadaan. Setelah perencanaan pemesanan selesai, langkah berikutnya adalah pengadaan. Barang untuk produksi, manajemen yang baik akan mempermudah proses pengadaan ini. Dalam tahap produksi, bahan baku sangat diperlukan untuk diolah, sehingga dipertimbangkan harga terbaik dari pemasok menjadi hal yang penting. Proses pengadaan terdiri dari beberapa tahapan, seperti pengajuan, pembelian, penilaian pengajuan, dan persetujuan pembelian kepada supplier atau pemasok. Selain itu, bagian pengadaan juga harus mencatat segala hal terkait pembelian yang perlu dilakukan, lalu mengajukan permintaan tersebut kepada manajer pembeli yang akan menangani proses tersebut. Yang ketiga, yaitu produksi. Tahap selanjutnya adalah proses produksi, di mana seluruh bahan baku diolah menjadi produk jadi yang siap dijual kepada konsumen. Produk ini tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tetapi juga memanfaatkan mesin untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan dalam proses produksi untuk memastikan hasil yang dihasilkan tetap berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, inventarisasi atau pengeluaran gudang. Setelah proses produksi selesai, produk jadi yang siap dipasarkan perlu disimpan di gudang, karena tidak semua barang akan langsung dikirim ke distributor atau pelanggan. Pastikan tidak ada selisih stok atau perbedaan data antara catatan dan barang yang ada di gudang. Penting untuk mencatat stok barang di gudang secara berkala. Setiap kali ada barang yang masuk atau keluar dengan teliti dan teratur. Hal ini memastikan pengelolaan stok berjalan dengan baik dan akurat. Yang kelima, yaitu pengiriman atau distribusi. Setelah barang di-packing, produk yang ada di gudang akan didistribusikan melalui kurir atau transportasi. Pastikan semua persiapan sudah dilakukan dengan baik agar barang bisa segera dikirim dan tidak mengecewakan konsumen. Sebelum pengiriman, perencanaan dan penjadwalan yang matang sangat diperlukan agar pengiriman dapat berjalan dengan tepat waktu tanpa keterlambatan. Proses ini penting untuk memastikan barang sampai dengan aman dan tepat di tangan konsumen. Pengiriman barang atau jasa adalah kegiatan mengirim produk dari produsen langsung ke konsumen. Yang keenam, yaitu retur barang. Tahap terakhir dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah pengembalian barang atau retur. Umumnya hal ini terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian barang karena adanya kerusakan, kekeliruan jumlah, atau karena barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Selain itu, pengembalian barang juga bisa disebabkan oleh berbagai keluhan lainnya. Pihak yang menangani pengembalian barang harus responsif terhadap keluhan konsumen. Dengan demikian, meskipun ada masalah atau kekecewaan konsumen, tetap merasa dihargai dan tidak memiliki kesan buruk terhadap perusahaan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Proses bisnis rantai pasokan. Jadi ada beberapa proses ya bisnis rantai pasokan. Yang pertama itu adalah relationship management. Customer relationship management adalah pendekatan strategis untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan meningkatkan retensi pelanggan. CRM itu melibatkan penggunaan teknologi proses bisnis dan strategi pemasaran yang dirancang untuk memahami dan merespon kebutuhan serta preferensi pelanggan. Nah, yang kedua itu ada customer service management. Sumber tunggal informasi bagi konsumen yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Jadi, customer service memberitahukan ke pelanggan tentang informasi meliputi tanggal pengiriman dan ketersediaan produk dan atau keluhan atau kritikannya. Yang ketiga itu ada demand management. Dalam manajemen rantai pasokan adalah proses mengelola dan mengendalikan permintaan produk atau layanan dari pelanggan. Tujuan dari demand management adalah untuk memastikan ketersediaan produk yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat adalah manufacturing flow management. Bisa dengan manajemen aliran produk. Nah, artinya tuh strategi dan praktik yang digunakan dalam manajemen rantai pasokan untuk
mengoptimalkan aliran produksi di dalam pabrik atau fasilitas produksi. Nah, tujuannya adalah memastikan aliran yang lancar dan efisiensi dari bahan baku menjadi produk jadi. Yang terakhir adalah procurement atau dengan pengadaan. Nah, pengadaan dalam konteks manajemen rantai pasokan merujuk pada proses memperoleh barang, jasa atau bahan baku yang diperlukan perusahaan dari pemasok eksternal. Tujuannya adalah untuk memastikan pasokan yang memadai, kualitas yang baik, harga yang kompetitif, dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tantangan manajemen rantai pasokan. Nah, dalam menjalankan supply chain management juga terdapat berbagai macam tantangan. Nah, tantangannya tersebut antara lain, yang pertama itu adalah ketidakpastian permintaan. Jadi, fluktuasi permintaan pelanggan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan persediaan dan produksi. Tantangan ini dapat diatasi dengan menggunakan metode peramalan yang akurat, mengumpulkan data pasar yang relevan, dan memiliki fleksibilitas operasional untuk menyelesaikan produksi sesuai dengan perubahan permintaan. Nah, yang kedua ada kompleksitas jaringan pasokan. Manajemen rantai pasokan sering melibatkan jaringan yang kompleks dengan banyak mitra bisnis, pemasok, dan subkontraktor yang terlibat. Koordinasi dan pengelolaan semua entitas ini dapat menjadi tantangan, terutama jika terdapat perbedaan geografis, budaya, atau regulasi. Memastikan komunikasi yang efektif, kerjasama yang baik dapat membantu transportasi dan mengatasi tantangan ini. Nah, yang terakhir ada resiko dan ketidakpastian. Rantai pasokan rentan terdapat berbagai risiko seperti keterlambatan pengiriman, bencana alam, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan kebijakan. Manajemen risiko yang efektif melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko secara proaktif untuk mengurangi dampaknya. Diversifikasi pemasok, asuransi, perjanjian kontrak yang jelas, dan rencana kontinuitas bisnis merupakan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi risikonya.